Kamu notice nggak sih konten riding the wave? Itu adalah konten yang disukain banget sama orang Indonesia termasuk saya. Dia kalau bikin konten ada hot topic itu lagi naik gitu kayak kemarin bulan-bulan Februari ya, Januari tuh lagi rame pemilihan presiden gitu. Januari dong. Januari semua orang bikin konten itu semuanya riding the wave Ya, gitu. kadang sampai nggak nyambung juga dibuatin gitu loh. Yang tadinya konten dia ngebahas tentang keuangan dan bisnis gitu kan. Terus tiba-tiba dia mau bawain konten pemilu. Ini dapat viewer tinggi Iya. gitu ya. Tapi emang riding the wave ini tuh efektif ya? Untuk di Indonesia tuh memang riding the wave itu Indonesia tuh lahan basah lah gitu istilahnya. Gila. Lahan basah soalnya kita tuh Indonesia tuh penuh dengan drama. Kan Iya, benar itu. ya kadang kan kayak yang di Singapura tuh medianya boringin banget ya kan. Iya. Karena nggak ada kriminal, nggak ada. Masa ya ada negara kayak gitu ya? Maksudnya Ada lah. karena aku seumur hidupku tinggal di Indonesia gitu. Iya, jadi kita kan kayak bingung ya di Singapura mau posting apa gitu sampai apa kemarin kamu cerita damkar Damkar, nyelamatin kucing itu aja diliput gitu kan. live report, live-nya tuh kayak penyelamatan kucing yang pohon. Kalau di Indonesia mana sempat kayak gitu, kita udah terlalu banyak drama. Iya. Makanya banyak kesempatan untuk kita tuh riding the wave. Karena Indonesia people tuh suka really love drama. Jadi kalau kamu tanya apakah efektif, nah itu. Wah itu jawabannya adalah kita bahas nih. Kita ngopi dulu. Bukan salah sebelum kita ngebahas. Kita dari tadi belum ngejelasin sebenarnya riding the wave itu apa. Untuk orang yang tahu ya riding the wave-nya. Jadi riding the wave itu adalah ketika kita bikin konten. Ya kan ini cakupannya kan social media marketing, yang ngobrolin soal social media marketing ya. Ya. Jadi ketika kita ngomongin riding the wave gitu, itu adalah kita naikin ombak gitu. Kita kayak ngikutin tren. Jadi yang sekarang nih ombaknya lagi tinggi. Ini apa nih? Ya naikin hot issue yang ombaknya tuh lagi tinggi. Iya. Ya, namanya aja hot issue, pasti ombaknya tinggi. Iya, yang hot issue yang ombak itu lagi tinggi, kita berusaha naikin ombak itu. Kita surfing di atasnya gitu loh. Penggambarannya riding wave. Kita ride the wave gitu. Ya. Ada yang bilang itu kayak konten pansos. Ya, nah mungkin kalau orang Indonesia kita punya pansos, kontennya pansos. Nah itu orang udah pansos. Konten ngebahas hal-hal yang lagi booming ya, ikut-ikutan tren, ikutan viral. Ada contoh kayak ada satu skincare viral, semua ngebahas itu nih kayak skincare gitu. Tapi yang paling sering itu ya kayak topik-topik drama ya kayak perselingkuhan. Iya. Nah, itu suka banget loh drama perselingkuhan. Berapa kali artis, influencer, terus kemarin ada pilot sama pramugari, kayak semua tuh ikut campur gitu. Oh iya. Dan nggak loh, penting kalau cuman komen. Masalahnya konten kreatornya juga ngebuatin konten karena itu tuh bisa banget buat ladang riding the wave. Iya benar. Karena kan orang jadi pengen nonton, pengen tahu ya kan. Iya. Padahal ya mungkin awalnya akun dia itu sama sekali nggak ngebahas soal perselingkuhan, gosip atau relationship, enggak. Sebelumnya mungkin ngebahas tentang misteri dunia gitu. Tapi perselingkuhan juga misteri dunia. Tapi itu orang tuh sering salah tuh. Ya karena dipikirnya gini kan. Wah ini pasti ramai nih kontennya. Aku nih ngebahas ini nih ya kan. Sampai akhirnya ketika dia ngebuat itu salah nih. Salah caranya, malah dia yang dihujat. Ya. Malah jadi kayak bumerang. Ini tuh hati-hati banget ya di web ini. Kalau ngomong lagi panas. Iya. Kalau lagi panas. Betul. Contohnya kayak kemarin. Waktu BMD itu bukan pemilu, yang BMD ngebuat Medix dan bocil and Medix tuh ya. Iya benar. Jadi ceritanya singkat cerita tuh ada orang dewasa namanya Medix ngebuat konten. Intinya dia menyatakan di konten dia kalau dia nggak suka konten dia ditiru background api-api di belakangnya. Ya layoutnya ya. Sekarang sih si Medix ini udah apa sih namanya orang kalau ini afirmasi, interupsi. Salah. Apa? Press conference. Nah, itulah pokoknya udah klarifikasi. Iya kan. Medix ini udah klarifikasi dan pokoknya masalah sih katanya ini sudah menemukan titik terang atau belum, pokoknya dia dari pihak medisnya yang
awalnya nyerang tuh udah kualifikasi. Nah waktu itu BMD itu ikutan. BMD ikutan di sosial medianya, yang rame di TikTok. Kamu yang buat itu kan? Kita dong. Maksudnya kamu. Aku sebagai talent ya, sebagai talent, tapi skrip waktu itu dibuat oleh Anda. Iya. Nah, terus habis itu rame dalam satu hari itu langsung 1 miliar. Salah 1 miliar tuh. 1 million. 1 juta. Dia panggil saya Bu, ya panggil saya Kak. Oh, Kak. Anda, Kakak Adra, ya kan? Terus ulang. Nah, itu dalam satu hari itu 1 million ya? 1 million itu Setengah tahu, setengah M waktu itu. Terus setengah M. Terus hari kedua udah 3 M. Sekarang tuh 4 M dan masih terus berjalan. Padahal kasus sudah turun. Oh iya ya? 1,1 M kalau nggak salah. Hari ini 4,1 M atau 4,1 juta. BMD itu memang riding the wave spesialis ya. Kita tuh udah berkali-kali riding the wave dan memang berhasil terus. Oh iya betul. Puji Tuhan berhasil terus. Gak pernah hujat. Oh iya benar. Ya karena sekali lagi kita ngomongin riding the wave itu copywritingnya harus pas. Bro. Iya. Kalau bisa netral aja sih. Kalau saran dari aku kalau gue ya. Dan selalu pastikan konten apapun itu, riding the wave masalah apapun itu, isu apapun itu, selalu pastikan masih ada benang merahnya sama niche akun sosial media. Betul. Itu yang orang itu kadang itu nggak bisa mengawinkan itu. Jadi maksa ya. Jadi maksa. Jadi dipaksain. Nggak apa-apa. Dah. Kan orang sih buka arti. Iya benar nih, banyak banget nih bisnis semua biasa nawarin tanah ya kan. Mau masukin BPKB ya. Nah jadi riding the wave tuh susah gampang karena kita kalau salah move nanti kita malah yang kena hujat. Tapi banyak juga orang yang riding the wave tuh bikinnya keberpihakan. Kemarin ini banyak banget. Sebenarnya kemarin itu adalah orang-orang ngebikin konten itu ngebela si korban. Oh ya, si bocilnya dong. Bocilnya karena masih kecil diserang padahal dia mau berkarya dan karyanya sebenarnya bagus segala macam kan. Jadi kemarin itu orang nyerang yang orang dewasanya, orang ngebelain yang anak kecilnya. Jadi pada bikin kontennya keberpihakan. Ya benar. Pokoknya lihat-lihat situasi di situasi. Karena ingat ketika saya buat konten itu kita harus tahu tujuannya. Nah itu sebenarnya poin yang mau kita bahas hari ini. Tujuannya. Jadi riding the wave ini apa tadi hanya efektif atau enggak tuh sebenarnya buat apa dulu pertanyaannya? Mau awareness atau mau jualan? Iya, kalau kamu seorang influencer, terus kamu pokoknya maunya tinggi-tinggi terus ngejar view, ngejar reach, lagi ngumpulin follower nih goalnya, ya mungkin kayak gitu nggak masalah ya. Cocok. Ada dapat awareness. Kalau semakin awareness tinggi, trafficnya tinggi. Kalau kita ngomongin corong itu, tentu ngomongin corong dulu nggak orang-orang ya. Coba ngomongin funnel ya. Trafficnya tinggi, yang masuk banyak, yang view banyak, otomatis nanti orang-orang yang kemungkinan orang nge-follow itu jadi lebih banyak. Iya benar. Itu kan memang sangat cocok untuk awareness. Jadi kalau misalnya kita ngebuat konten riding the wave ini tujuan untuk jualan, Anda salah besar. Itu tidak bisa. Tidak bisa, orang sudah tidak fokus dengan jualan produk kamu. Iya, karena kita kan juga jualan produk itu. Iya. Jadi kita juga testing di situ teman-teman. Jadi setelah kita ngebahas apa sih branding ya? Iya, kita ngebahas itu kamu copywritingnya tuh enggak. Jadi begini. Intinya itu di copywriting itu tonton di TikTok ya kalau mau tahu lebih ininya kopinya. Intinya itu di situ sebenarnya ada satu kata-kata dari si Mediknya itu yang aku tuh dia bilang kan dia bilang dia gak suka kalau ada layoutnya dia yang di tiru nih. Nah terus dia bilang sejak aku jadi content creator aku tuh belajar soal key visual. Dan salah satu key visual itu adalah layout ya teman-teman ya. Key visual itu adalah kayak brand identity kita ya, identitas brand kita yang dilihat secara visual, bisa dilihat mata lah, kayak logo, terus kayak penulisan apa ada subtitle, penulisan judul gitu. Nah ini dia kan ngomongin layout salah satu unsurnya. Nah terus habis itu karena memang konten BMD itu fokusnya ke ngebangun branding untuk bisnis, terus habis itu ngebangun branding untuk personal, nyambung banget gitu kan. Jadi ya kita ngomong key visual aku bilang aku setuju sama si Medik ini, memang kita harus punya key visual yang konsisten gitu.
konsisten betul. Tapi visual itu bukan cuma layout, tapi ada yang namanya yang tadi aku sebutin banyak banget kan ya di videonya lah kalian bisa cek sendiri. Ya juga tidak kita ngarahin ke branding karena di Wolf kali ini tuh bisa lah kita sambungin ke benang merah itu dapat di branding. BMD kan bahas marketing dan branding juga. Indian penutupnya atau CTA-nya itu kita kasih kalau kamu mau belajar lebih lengkap tentang branding, lebih dalam lagi tentang branding, kamu bisa ikutan di e-course-nya kita. Nah, produk kita kan produk digital nih teman-teman. E-course tentang bangun branding. Lebih spesifik sebenarnya bangun personal branding supaya kamu bisa mulai dapetin penghasilan, ya dan kalian bisa cek deh, kan bisa cek TikTok kita di @bmd.bisnismasadepan. Ya, ada IG juga teman-teman. Ada IG-nya juga namanya juga sama bmd.bisnismasadepan. Terus tapi ya kembali lagi ke Riding the Wave ini, di kasus ini view-nya sampai 4,1 juta, zero penjualan. Ya zero penjualan. Sampai hari itu orang-orang masih komen di situ, orang masih engage di situ, masih pada nge-like, bahkan masih ada yang nyimpan sebagai favorit. Aku juga nggak tahu diapain. Karena kita menjelaskan di belakang, kita menjelaskan tentang brand identity. Nah, ada yang mau butuh belajar tentang benar. Nah, di situ tuh sampai hari itu masih berjalan semuanya. Cuman ya itu dah. Gak ada penjualan sama sekali. Betul, karena konten Riding the Wave sama konten viral itu beda hal. Betul. Kalau kamu viral karena edukasinya pas, penjualan bisa tinggi. Ya, buku-buku bisnis, seberapa kelas e-course yang terjual, ya kan. Tapi kalau misalnya kamu buat konten Riding the Wave, selama pengalaman kita selama ini ya, itu selalu paling efektif untuk awareness. Karena follower meningkat drastis. Waktu itu tuh dari konten itu tuh follower meningkat berapa ya? 700 kalau nggak salah. 700 ya. Dalam waktu 3-4 hari gitu. Dahsyat banget sebenarnya. Jadi kalau ya, kamu mau nyari awareness, mau bangun awareness, kamu belum dikenal nih, kamu masih pengen menyuarakan, hey ada aku loh di dunia ini gitu kan. Tahu kamu tuh ada, yang selama ini nggak tahu kalau ada kamu. Nah itu pantau lah tren-tren yang terkini ya, terutama kalau ada hot topik, kamu bisa Riding the Wave. Tapi kalau tujuan kamu jualan, gak usah Riding the Wave lah. Pusing buat copywritingnya, belum editingnya. Ada orang juga bilang kan, kalau mau jualan bikin konten yang bervalue, itu juga gak jaminan loh. Oh iya. Karena kalau value terlalu banyak diberikan, orang jadi berpikir, buat apa aku ikutan kelas kamu yang berbayar? Ngapain? Kalau juga kamu tiap posting kasih value kok gratis. Jadi orang gak ada kayak berpikir untuk, wah aku gak perlu. Betul. Gak ada keperluan untuk beli kelas online kamu. Tonton aja, value-nya lengkap gitu. Jadi ngejual sesuatu di sosial media marketing itu tuh ada strategi khusus sih menurut aku. Jadi kita gak bisa juga kayak cuma ngasih value. Nah karena kalau kita too much value jadi juga iya. Jadi Riding the Wave, too much value, semuanya itu jadinya malah jebakan Batman, bener gak? Betul. Jadi kayak bisnis itu memang, namanya bisnis itu emang beda ya sama jualan. Karena ada strategi, ada pengembangan A, pengembangan B, kayak gitu. Jadi ketika kamu jadi konten kreator tanpa menjual produk, sama kamu konten kreator yang menjual produk, itu beda. Iya, bener. Minum nggak? Ibu udah tua, jadi ibu udah putih. Tadi saya bilang apa? Jangan panggil saya Ibu, panggil kakak ya. Betul. Panggil saya kakak. Gitu. Dulu kak. Jadi gitu. Jadi kayak aku tadi ngomong apa? Tadi ngomong lupa. Lupa. Itulah pokoknya. Pokoknya itu. Kalau kita jualan produk, jadi intinya jangan jual produk. Bukan. Kalau kamu jualan dan kreator yang nggak jualan produk sama kamu konten kreator yang jual produk. Iya, strateginya beda. Betul. Kalau kamu cuman konten kreator, kalau kamu konten kreator yang tujuannya misalnya jadi influencer. Ya, yang tujuannya jadi influencer, terus pengen gain money dari mana? Bisa dari endorsement, tawaran film. Iya, kalau tujuannya jadi artis ya, main film gitu loh. Itu juga nah ini juga bagus sih, stand up komedi. Iya. Bener-bener entertain lah. Dulu tuh salah satu influencer yang sekarang terkenal tuh Christo Emmanuel. Banget dari Instagram tuh dia ngebangun, tahu banget. Iya, di beberapa tahun yang lalu ya. Aku dulu waktu dia masih di Instagram tuh suka nontonin, karena dia suka nontonin orang kan. Iya. Sampai sekarang dia main film bioskop
terus. Bener. Udah banyak banget filmnya. Filmnya juga bagus-bagus. Yang aku lihat tuh Bareng sama siapa namanya juga Laura Basuki. Bareng sama Laura Basuki. Jadi menurut aku sih kalau emang tujuan kita entertain nggak masalah, kita nggak harus jual produk, yang penting kamu malah terus-terusan bisa viral, terus-terusan bisa kalau dari The Wave cepet-cepetan gitu. Karena kan kamu entertain, ya kan. Nah kamu butuh awareness setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, seterus-terusnya. Iya, kayak kamu gamers gitu kan. Jadi kamu butuh keviralan terus supaya orang gak bohong kayak Just No Limit. Ya benar. Dan walaupun sekarang udah gak bikin konten game kayaknya ya. Oh iya. Lupa nggak terlalu ngikutin, tapi sempet dia tuh nggak bikin konten game lain. Nah itu berubah niche, itu beda lagi. Yang berubah niche, tadinya dia gamers, terus dia berubah kan jadi sama istrinya bikin konten giveaway dan lain-lain gitu kan. Nah itu something else lagi kan. Jadi nanti kapan-kapan deh kita bahas, ngobrol gimana kapan saatnya kita pindah niche. Oh iya, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Betul. Jadi buat kamu yang mau mendapatkan exposure dari content Riding the Wave, pastiin kamu tahu caranya. Dan pastiin yang paling penting kamu tahu goal dari Riding the Wave kamu itu apa. Dan apa sih yang mesti diberikan sama content Riding the Wave. Soalnya kalau kamu nggak tahu tujuannya, terus kamu jadinya berharap yang lain. Misalnya kamu berharap punya jualan, kamu berharap dengan Riding the Wave tujuan kamu laku, ternyata enggak, cuma dapetin exposure, dapetin reach yang besar, nanti kecewa. Iya. Ngerti gak? Jadi kayak ada perasaan, ya kan kadang dari itu mempengaruhi mood kamu udah salah tujuan, terus kamu sedih gitu loh kayak, padahal silanya sampai kayak gini loh, kok nggak ada penjual tuh pun ya. Nah, kamu harus tahu kalau konten Riding the Wave itu biasanya memang tidak menghasilkan penjualan. Kalau sampai ada pun penjualan itu pasti nggak masif. Betul, karena kan memang sekali lagi tujuannya awareness. Iya, gitu. Tapi banyak serak nih. Oh iya, minum dulu Bu. Oke, aku ambil air putih dulu ya. Silakan. Tapi aku kan bisa ngobrol-ngobrol. Asik banget. Kan mic-nya nyantol. Iya benar, asik banget ini mic-nya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar ya lebih deep lagi tentang bagaimana sih kita ngebuat konten yang ada niche-nya jelas. Terus tujuan-tujuan konten itu seperti apa? Gimana cara ngebuat konten itu yang goalnya jelas, jadi setiap kali mau ikut Riding the Wave atau nggak ikut Riding the Wave, itu kalian ngerti gitu apa sih yang harus disampaikan. Karena konten itu adalah pesan, ingat ya, isinya itu harus berupa pesan yang kalian sampaikan ya, untuk bilang ke audiens, hey produkku ini, produkku bisa bantu kamu ini. Nah, tidak gampang. Semuanya tuh harus tahu tujuan awalnya. Bahkan ketika kamu memutuskan buat jadi content creator gitu, harus tahu juga mau jadi apa nantinya. Apakah nantinya kamu bakal jadi jualan produk? Betul. Apakah kamu nanti mau affiliate-an? Betul. Apakah kamu, aku mau jadi artis nih? Ya, siapa ya? Ya kayak tadi aku bilang Kristo dan segala macam. Aku mau bikin kontennya daily life. Betul. Dan nanti digandrungi fans-fansnya. Padahal biasanya rata-rata konten daily life tuh digandrungi fans-fansnya. Iya, betul. Jadi lebih arahnya kayak artis lah. Betul. Kalau aku pribadi ya, aku tuh melihat, memantau nih ya, paling enak tuh kita tuh punya bisnis karena lebih stabil dan bisa kita kontrol. Iya, soalnya berdasarkan pengalaman juga sih kalau kalau endorsement itu kan kayak bisa ngontrol, dalam artian endorsement itu kita nunggu bola ya. Iya, jemput bola pun itu ya sebenarnya bisa jemput bola karena bikin konten dan segala ada strateginya lagi tuh teman-teman buat dapetin endorsement. Ya. Tapi sekali lagi itu kita berhubungan sama orang lain, kita kerja untuk orang lain, orang bayar kita bikinin konten dan itu something else. Betul. Jangan bisa rutin. Ya karena kan selalu ada yang lebih dibandingin kita, lebih cantik. Iya benar. Lebih update, baru nanti lebih muda. Fame itu akan luntur. Betul. Makanya artis akan gampang sekali kan tergantikan ya. Iya. Dia nggak terlalu terkenal. Ya. Aku pernah lihat ya, orang ini udah hilang ya. Kayak gitu. Mau untuk mempertahankan diri kamu di dunia internet itu tidak mudah. Benar. Gitu. Ya. Jennifer Aniston hebat deh. Sampai tua, termasuk Dian Sastro kalau di ini. Nah Dian Sastro dari SMA ya dia ya sampai hari ini. Sih ada film dia baru lagi loh. Nah ya ini komedian Sastro. Nah. Tapi kan untuk menjadi seorang Dian Sastro itu kan kita tahu pasti nggak gampang. Dia mengembangkan dirinya, mengembangkan
mengembangkan skill actingnya. Dia mencoba berbagai macam peran kayak gitu. Cuman kan banyak dari semua orang yang di dunia entertain itu tidak semuanya itu Bisa jadi disaster. bisa jadi dia. Karena kita bisa lihat efek gunung es tuh loh. Permukaan kita nggak lihat di bawah air itu, di bawah air lautnya itu. Tapi kita cuma lihat pucuk gunungnya aja. Kayak dia di endorse sama Samsung, BA. Dia sorry, dia brand ambassador Samsung, terus macam-macam lah. Macam-macam lah kalau kerjaan satu tuh macam-macam ya aku lihat ya. Jadi tapi nggak semua orang punya kesempatan itu. Itu adalah persaingan yang sangat ketat di atas sana itu. Betul. Dan nggak semua orang sanggup. Iya, kayak gitu kan, nggak semua orang bisa dapat spot. Nah, kita harus pikirkan di dunia ini apa yang bisa kita lebih bukan kita kontrol sepenuhnya nggak, tapi apa yang bisa lebih kita kontrol dan bisa sustainable. yaitu punya produk sendiri. Entah bentuknya digital, entah bentuknya jasa, entah bentuknya fisik. Paling enak digital zaman sekarang. Jadi mulai lah cari-cari ya supaya kamu mau bikin produk yang fisik. Iya. Kalau aku pribadi ya paling enak sih ya produk digital sih. Paling enak. Zaman sekarang. Iya aja. Sekali buat untung berkali-kali. Iya kan? Terus habis itu juga nggak perlu ada HPP. Keuntungan itu sampai 200% kalau produk digital. Iya, karena bikin sekali berkali-kali untung. Tanpa harus ada spend apapun lagi untuk bikin produk lagi. Produknya itu doang. Betul. Tapi kamu harus tahu gimana cara membuat produk digital yang pastinya akan dibeli sama orang. Iya, karena nggak semua produk digital laku. Benar. Betul sekali gitu. Itulah teman-teman. Jadi pagi ini kita ngebahas Riding the Wave sampai produk digital, sampai Dian Sastro, sampai Christo Emmanuel, sampai mana-mana. Betul. Semoga bisa ngasih kalian ini ya, satu insight baru. Jadi kalian nggak stuck di situ-situ aja. Betul. Nggak terpatok cuman, wah aku udah followernya banyak nih, endorsementnya menurun nih, kan ada stres. Iya. Tapi kan tahu nih harus gimana. Iya, dan konten Riding the Wave juga bisa menyelamatkan kamu ketika kamu lagi drop. Betul, konten Riding the Wave yang tepat, yang berhasil itu bisa menyelamatkan kamu tuh. Betul. Itu ya teman-teman, jangan lupa follow BMD ya untuk mendapatkan insight lain. Iya, follow IG kita, follow TikTok kita, kita di YouTube sih. Ya, follow YouTube kita dan follow podcast kita. Yes. Oke, sampai jumpa di podcast lain ya. Selamat pagi.